Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok masih lemes? Diulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Sebelum kita mulai, untuk ketua kelasnya mohon memimpin berdoa. Untuk pelajaran perkuliahan ini dua mulai. Amin. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Oh, banyak. Izin kenapa? Umroh. Oke. Semoga amal umrohnya diterima di sisi Allah. Amin. Pagi-pagi apakah semua sudah bisa konsentrasi? Bisa. Mari kita cek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Jadi jika saya menyebutkan tepuk 3 kali, itu semua tepuk 3 kali. Kalau satu kali, tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, tidak usah tepuk. Oke, bisa dipahami? Tepuk 1 kali. Ada yang belum konsentrasi? Oke, diulang lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 3 kali. Loh, masih kurang konsentrasi ya. Kalau Bapak tidak bilang tepuk, jangan tepuk ya, Rek. Oke, diulang lagi. Tepuk 1 kali. 2 kali. Loh, 2 kali anak-anak. Oke. Satu lagi ya, kalau konsentrasi langsung kita mulai. Soalnya masih pagi, mungkin kebanyakan yang begadang. Oke, diulang lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Nah itu orang-orang yang sangat sibuk begadang. Oke, nggak apa-apa, mungkin lebih banyak yang sudah konsentrasi. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bab toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, tujuan Bapak untuk anak-anak Bapak sekalian ini supaya kedepannya bisa saling menghargai pendapat orang lain dan menciptakan toleransi. Jadi dengan adanya kalian bertoleransi, menghargai perbedaan pendapat, maka akan menumbuhkan rasa damai, menumbuhkan ketenangan hati dan jiwa. Oke, itu. Terus untuk pengertian toleransi, ada yang tahu? Ya. Dengan rasa, ya. Terus ini yang Mbak cantik. Apa itu toleransi? Memberikan ruang. Oh, berpendapat. Oke. Kalau Mas yang lagi sibuk itu Sitawa. Oke. Untuk menghargai perbedaan pendapat, menurut Anda menghargai termotif beragama? Oh ya, bisa jadi. Jadi apa itu toleransi? Toleransi atau bisa disebut dengan tasamuh, yaitu satu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum berlaku di suatu negara, di mana seorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lalu selama masih dalam batas tertentu.
Jadi selagi orang itu tidak melebihi batas wajar, kita harus saling menghargai. Oke, bisa dipahami? Contoh. Nah, nanti kalau contohnya ada sendiri nanti. Terus bentuk-bentuk toleransi, yaitu toleransi agama, menghormati keyakinan agama yang berbeda. Jadi sampai yang ngantuk itu. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi harus saling menghargai dan menghormati. Oke, terus ada toleransi budaya, menghargai keragaman budaya, adat dan tradisi. Jadi semisal Mas Ketua dan Mbak yang ini tradisinya di daerah desanya berbeda, tapi jangan sampai ada perseteruan, jangan sampai ada kayak semisal daerah desanya Mbak ini Mbak siapa? Mbak Izi, semisal waktu syukuran itu ada tumpengan. Nah, di Mas Ketua tadi waktu syukuran ada sanhoreg. Nah, itu kita harus saling tetap menghargai. Jadi tidak harus membeda-bedakan selagi itu masih batas wajar. Nanti nggak percaya kocane orang lain. Masih horeg apa ini? Terus toleransi ras dan etis, menyadari bahwa perbedaan warna kulit. Nah, ini yang biasanya agak rasis. Karena dengan Anda melihat warna kulit yang berbeda, Masih nggak toleran. biasanya muncul jiwa-jiwa atau unek-unek, kok itu orangnya warnanya seperti itu, warnanya terlalu terang, menyala abangku, warnanya terlalu gelap sampai kelihatan giginya saja. Jadi kita tidak boleh saling mengolok-olok, jadi tetap saling menghargai. Terus pentingnya toleransi, yaitu mencegah konflik. Toleransi membantu mencegah pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan. Jadi dengan kalian bertoleransi, kalian saling menghargai pendapat dan menghindari dari perseteruan atau saling salah paham dan lain-lain. Terus membangun persatuan. Dengan menghargai perbedaan, masyarakat menjadi lebih inklusif dan damai. Ya, dengan kita bersatu, kita semakin lebih damai lagi, lebih kerjasama antar sesama itu lebih terasa harmonis. Terus menghargai hak individu, setiap orang berhak untuk memiliki pendapat atau keyakinan dan cara hidup yang berbeda. Nah, ini untuk keyakinan kayak yang tadi masalah beragama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun mungkin ada teman yang Kristen, kita harus tetap saling menghargai. Ada yang Kristen? Ada ya? Oke. Oke, untuk yang bagian toleransi bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk selanjutnya mari kita lanjut yang menghargai perbedaan. Tadi ada temennya yang bilang apa itu menghargai perbedaan? Masih ingat? Antar agama ya, yang disebutkan temannya tadi. Ya, oke, itu untuk menghargai perbedaan sangat berkaitan dengan toleransi ya. Terus yaitu menghargai perbedaan, sikap menghormati terhadap setiap perbedaan yang ada dalam rangka menciptakan kedamaian. Ini manfaat menghargai perbedaan, kerjasama yang lebih baik. Masyarakat yang menghargai perbedaan dapat bekerja sama dengan lebih harmonis. Nah, jadi kalau kita
selalu menghargai perbedaan, selalu menghargai orang lain. Itu kalau melakukan kerjasama atau serawung itu lebih enak ya, daripada kalian tidak menghargai perbedaan, pasti jadi omongan tetangga. Apalagi sama pasangan ya lebih harmonis jika saling menghargai. Kalau udah nikah tapi. Oke, untuk yang selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Beragam perspektif memunculkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Nah, jadi jika kita menghargai perbedaan orang lain akan muncul ide-ide baru, karena pasti pendapat dari orang lain itu berbeda-beda. Ya, selanjutnya itu tantangan dalam menjaga toleransi. Nah, yang pertama intoleransi, yaitu sikap yang menolak perbedaan, bisa memicu konflik. Nah, ini kadang gak iso nerima perbedaan pendapat wong-wong, akhirnya muncul konflik. Jadi semisal ada yang pendapat bahkan sangat diterapkan ya, ada yang pendapat apa itu, kalau doa kunut itu ada yang wajib, ada yang tidak ya, ada yang dipakai, ada yang tidak. Nah, yang tidak tahu kalau kunut itu apa itu harus dipakai, paham ya dari sini? Nah, ada yang memakai doa kunut waktu sholat subuh. Nah, itu yang nggak tahu biasanya mikirnya kayak, oh itu kok sholat kok dikasih doa lagi, padahal di dalam sholat ada doa. Nah gitu, jadi bisa menimbulkan konflik kayak rasis, terus apa stereotip dan prasangka. Persepsi yang salah tentang kelompok lain sering menjadi hambatan. Nah, ini masalah kelompok yang lain ya. Ya, misalnya pencak ya. Nah, itu. Terus kurangnya pendidikan tentang keragaman, pentingnya pendidikan yang menekankan nilai toleransi. Nah, ini pentingnya pendidikan ya, agar kalian mendapat ilmu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Oke, kesimpulannya, toleransi dan menghargai perbedaan terhadap perbedaan adalah fondasi penting bagi kehidupan yang damai dan harmonis. Terus dengan menghargai perbedaan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bersahabat. Baik, dari sini semua sudah paham ya? Yang belum yang mana? Kalau toleransi lebih menyeluruh ya, kalau menghargai perbedaan itu sekedar perbedaan yang ada. Bisa dipahami ya. Lebih menyeluruh tentang toleransi lah intinya. Kalau perbedaan hanya sekedar mungkin perbedaan agama, perbedaan pendapat. Kalau toleransi bisa lebih dari perilaku ya, perilaku yang langsung. Misal ada orang Kristen, nah itu jika punya teman Kristen terus ada yang teman Islam, nah itu diajak makan yang Islam aja, yang Kristen padahal ingin juga makan, ingin ikut makan tapi tidak mau. Nah, itu toleransi, lebih ke toleransi kan? Enggak bingung ya, sama. Oke, untuk selanjutnya membentuk kelompok saja, 4 kelompok ya. Jadi tugas kalian mencari informasi atau contoh perilaku yang berkaitan dengan toleransi dan menghargai perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
kelompok ya. Bapak saya kasih kertas. Ini jadi dua. Ini yang sini ya. Soalnya ya mencari contoh perilaku yang berkaitan dengan toleransi dan menghargai perbedaan yang terjadi di masyarakat. Saya kelompoknya ini kok. Saya kelompoknya siapa? Apa bagian? Siapa ini? Yang satunya situ ah, belakang. Mas. Tuhan yang Maha Esa. Aku melok. Iya. Aku wes belok. Iya. Contoh. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, contoh perilaku yang berkaitan dengan toleransi dan menghargai perbedaan yang terjadi di masyarakat ya. Satu saja ya Pak. Lebih banyak lebih baik. Ini ayo bangun. Ya, Kumpul. Sekarang aku pengen apa? Aku jogging dulu. Yang penting aku minta Oke, ada yang bingung nggak? Nggak ada ya, semua sudah pasti paham dan pasti banyak mengetahui kejadian-kejadian perilaku yang berkaitan dengan toleransi dan perbedaan, menghargai perbedaan di masyarakat. Suku ras agama antar golongan itu Pak Ibu. Suku ras agama antar golongan itu. Tidak suku itu. Tidak harus berdua. Tidak rasis. Sudah selesai semua ya? Ada. Oh, saya SMP teman. Sampun ya. Jika sudah selesai berdiskusi dan menulis hasil diskusinya, untuk perwakilan kelompok maju ke depan ya. Nah, maju biar lobbynya maju gitu. Maju bi. Ini maju. Dan Yang maju terlebih dahulu mendapatkan bunga.
Boleh kan limo jadi. Apa tambah ngomongnya? Oke, yang dari belakang ada. Ada. Oke, maju ke depan nih. Belakang deh. Apa tuh sabar semuanya? Orang deh. Apa mah dulu kita Oke, untuk kelompok lain bisa memberi argumen apa pendapat dari contoh yang diberikan oleh teman kelompok lain selama yang mempresentasikan. Contohnya perbedaan rakaat sholat taraweh yaitu Muhammadiyah 8 rakaat, NU Iya benar. Ya malah bikin teh. 20 rakaat. Itu saja. Nah, gimana untuk pendapat dari teman-teman Ayo atau silakan argumen? enggak teman-teman. Tidak ada. Tidak ada. Bener tuh. Apa bro? Bener bro. 11. Oke, sudah itu pendapat dari yang lain, nggak ada lagi. Ya udah, silakan, terima kasih. Untuk yang berikutnya kelompok yang paling depan nih. Salah. Untuk perilaku yang biasa yang ada biasa. untuk perilaku yang menunjukkan toleransi dan menghargai perbedaan. Satu, menghargai seseorang yang memakai kunut dan yang tidak memakai kunut dalam sholat. Sampai subuh. Memohon waktu. Nomor dua, memberi waktu dan tempat orang yang berbicara tentang suatu pendapat dan dalam musyawarah. Ada yang berpendapat tentang apa yang dicontohkan oleh kelompok yang maju? Coba diulangi. Diulangi. Tanggapannya Ulang yang kedua. Memberi waktu dan tempat orang yang berbicara tentang suatu pendapat dalam musyawarah. Di sini apa tok? Ada yang berargumen atau menyanggah? Nggak ada, semua sudah mengetahui hal tersebut ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Lagi. Yang berikutnya kelompok 3. Ucup. Maju ya, satu nih. Kamu kok gak enak sih, gak enak sport. Ayo maju. Paling jalan. Gak apa-apa lah. Tak pinter. Mulai kajian dulu. Ini adalah contoh dari sifat toleransi dan ngomong. yang pertama itu menghargai antara suku, bangsa, dan ras. Terus yang kedua adalah tidak membedakan anak kaya. Yang lain mau didengarkan ya, anak-anak. Yang kedua itu tidak membedakan kaya, miskin, semuanya. Yang ketiga itu tidak mengikuti acara keagamaan orang lain. Sudah belajar. Oh iya. Yang terakhir apa? Tidak mengikuti acara keagamaan orang lain. Tapi saya mau ada yang menyanggah dari teman-teman kelompok lain. Contohnya kayak gimana? Ya kayak melo mingguan nek anu nek Gereja. Ibadah wong melo minggu apa sih mingguan. Betul melok ning gereja. Orang parkir aku juga biasanya. Coba parkir haram haram. Dengan Apa? apa? Bahkan Itu kampung. Wong Ngapain? bakar mati. Ambulan bakal bisa ya. Bisa kuy. Islam ya.
Ngabel. Kalau menurut saya yang bagian terakhir tadi apa? Tidak mengikuti acara keagamaan orang lain. Dan tidak mengikuti ke acara keagamaan. Acara keagamaan Dan orang lain apa agama lain? keagamaan orang lain. Oh, keagamaan orang lain. Kalau acara pengajian itu termasuk keagamaan nggak? Iya. Nah, tapi yang sering terjadi atau sering mungkin kalian mengerti. Nah, biasanya di acara gosikdam kan ada yang agama lain. Nah, jadi walaupun perbedaan agama itu kita tetap boleh bergabung asalkan tidak melebihi batas. Nanti lopan. Karena Nanti mengurtat. atraksi Ada yang beragama lain? Jaga. Tidak ada ya. Ini gambar Oke, aman. ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang ketiga. Baik, kelompok yang terakhir ini pasti seru sekali. Silahkan maju. Pertama, tidak memaksakan keyakinan, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan kita atau kayak gini. Kita punya teman Kristen, terus kita Islam. Ayo dek, ayo masuk ke agama Islam kita karena agamamu ini jelek gitu nggak boleh ya. Terus menghargai pendapat orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, membantu tetangga. Yang keempat, tidak mencela agama lain. Nah, untuk dari teman-teman yang lain, kelompok yang lain. nggak punya agama Paling gelap pertanyaannya. paling gelap Oke, terima kasih. Anda tidak toleransi. Oke, maksudnya pertanyaannya bos. Pertanyaannya yang ditanya agama. diambengan Ya, kalau dari chat bisa dapat emot batu itu ya. Oke, dari sini kita semua sudah paham ya, kalian semua. Insya Allah. Oke, dari contoh-contohnya, dari pengertiannya. Jadi sangat penting sekali Cah bertoleransi dan menghargai perbedaan. Karena dengan kita bertoleransi kita akan selalu bersatu dan menjaga keharmonisan antar sesama. Untuk hasil diskusinya bisa saya ambil untuk penilaian. Baik, waktunya masih panjang ya? Oh, sudah habis. Masih konsentrasi berarti ada yang kaget wah. Enggak, masih panjang ternyata sudah habis. Jadi untuk hari ini untuk hari ini
kita sudahi terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari kita Amin ya Allah amin. mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Amin. amal yang soleh, dan Amin. rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah amin. Nah, baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang akidah, akhlak dan amal soleh. Ya. Dan untuk minggu berikutnya Bapak akan ngasih kalian tugas individu, yaitu mencari perilaku atau contoh sikap toleransi dan menghargai perbedaan yang sudah pernah kalian alami sendiri. Ya. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kenapa? Mau marah.